ada yang namanya Perplexity AI, Tom F AI, ChatGPT, OpenAI, Gamma, itu banyak sekali. Dan tanpa sadar kalau kita memang seotak kita hanya tergantung pada AI ini, maka kita tidak akan berkembang. Kita akan menjadi bukan kita mengendalikan AI, tetapi AI yang mengendalikan kita. Jadi adik-adik sekalian, kita harus bijaksana dalam penggunaan teknologi yang ada, sehingga tidak akan membuat kita terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Nah, seperti dalam perkembangan sekarang ini, dalam berita yang beredar, di mana ada anak umur 14 tahun membunuh ayah, ibu, dan adiknya hanya gara-gara tidak dipenuhi dia minta handphone tetapi tidak diberikan. Itu sangat sadis kan? Karena nanti pun setelah saya membaca berita itu dan saya nonton videonya, ternyata dia sempat kabur dari rumah selama 2 hari, namun kembali lagi karena lapar. Tetapi setelah kembali ke rumah, sudah berhubungan dengan orang tua sudah semakin baik, tetapi dia masih ulang lagi dengan apa yang dia buat. Dia minta handphone. Awalnya mamanya hanya bilang, kamu masih di bawah umur, istilahnya masih di bawah kontrol orang tua. Untuk pegang handphone tidak langsung diberikan dengan sepenuhnya. Tetapi apa yang dilakukan? Karena apa adik-adik sekalian sehingga dia rela untuk berbuat itu? Karena dia sudah memasukkan dalam otaknya, dia sudah nonton semua bagaimana sebelum itu, bagaimana cara membela diri dengan baik, cara bisa melawan orang. Dia tidak pakai senjata tajam, dia hanya pakai setrum listrik. Jadi adik-adik sekalian, kita harus bijaksana dalam penggunaan teknologi ini. Sebenarnya tidak memberikan dampak yang negatif bagi kita kalau kita menyikapi dengan baik dan benar. Seperti dalam firman Tuhan yang bahwa guru menyampaikan pentingnya bijak dalam menggunakan teknologi sesuai prinsip firman Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31, segala sesuatu yang kamu lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Jadi adik-adik sekalian, saya hanya mengajak kita semua untuk menggunakan apa yang sudah kita miliki, contohnya handphone, laptop yang kita miliki dengan baik dan bijaksana, sehingga perjalanan kehidupan kita dalam mengenal akan teknologi informasi yang berkembang ini tidak kalah jauh dengan orang-orang di luar sana, tetapi kita juga harus masuk dalam dunia sains. Artinya apa yang berkembang dengan baik kita juga harus tahu, tetapi kita harus tahu posisi kita di mana saat ini. Jadi adik-adik sekalian, kesimpulan yang saya mau sampaikan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, bagaimana perangkat lunak merupakan bagian yang sangat integral dalam kehidupan manusia. Dalam penggunaan kita teknologi itu yang sangat modern saat ini, bagaimana kita tahu fungsi dari perangkat lunak itu sangat-sangat berguna bagi kehidupan manusia. Namun tergantung kita manusia untuk mengelola perangkat lunak tersebut. Kita mengelola dengan baik dan benar, maka akan menghasilkan hal yang baik. Kalau kita kelola dengan salah, maka akan menghasilkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Apakah ada pertanyaan sebelum kita menutup kelas kita pada saat ini? Mungkin ada adik-adik yang mau bertanya. Atau pas? Kalian paham dengan apa yang saya sampaikan? Atau terlalu cepat? Pas. Oke, jika tidak ada lagi, nanti untuk kelas kita selanjutnya
saya akan membahas tentang bagaimana kita mengklarifikasikan perangkat lunak ini sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Kita sebagai dunia, bagaimana pemuda-pemuda yang terus berkembang sesuai dengan zaman yang ada, kita masuk dalam gen alpha, bukan gen sandwich strawberry, tetapi kita sudah masuk dalam gen alpha. 2025 kita sudah masuk dalam gen alpha. Jadi adik-adik sekalian, teman-teman semua, mari kita sama-sama untuk melakukan tugas kita, porsi kita masing-masing sesuai dengan apa yang kita miliki saat ini. Teknologi yang ada bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membantu kita. Seperti yang saya sampaikan, yang jauh akan terasa dekat, yang dekat akan semakin dekat. Oke, demikian pertemuan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Demikian kelas kami pada saat ini, Bapak. Memberkati meskipun sebentar Tuhan, tapi semuanya untuk kemuliaan-Mu. Kami bersyukur kami bisa belajar bersama bagaimana kami mengenal perangkat lunak hari ini, dan itu semuanya karena kasih dan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Oke, demikian adik-adik sekalian. Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Terima kasih untuk hari ini. Kita akan sebelum kita mulai kelas kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan anugerah-Mu. Kami akan memulai proses belajar mengajar kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami anak-anak-Mu, hamba-Mu sebagai mentor dan adik-adik sekalian yang akan siap untuk belajar pada mereka dengan segala kesehatan dan peraturan kegiatan belajar mengajar pada saat ini dan lalu akan berkat. Oke, sekali lagi shalom adik-adik. Jadi hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai perangkat lunak komputer. Jadi mata pelajaran kita hari ini berkaitan dengan teknologi informasi komunikasi. Oke, sebelum kita masuk dalam materi, siapa yang tahu perangkat lunak itu apa? Perangkat lunak komputer. Atau siapa yang pernah gunakan perangkat lunak komputer? Pernah. Pasti kita semua pernah. Oke. Mari kita lihat penjelasan lebih rinci dari. Oke, hari ini kita belajar mengenai perangkat lunak komputer. Perangkat lunak komputer adalah komponen tidak berwujud yang berfungsi untuk menjalankan dan mengelola perangkat keras komputer. Tanpa perangkat lunak, perangkat keras tidak dapat berfungsi. Perangkat lunak terdiri dari sekumpulan instruksi yang memberi tahu komputer bagaimana melakukan tugas tertentu. Jadi adik-adik sekalian, perangkat lunak itu sangat-sangat berguna dalam suatu sistem komputer seperti dalam laptop ini. Tanpa perangkat lunak maka kita tidak akan bisa menggunakan laptop ini. Contohnya perangkat lunak yang dalam laptop itu seperti apa? Yaitu seperti Microsoft Word, Microsoft Office, dan Microsoft Excel. Itu yang kita gunakan. Nah itu merupakan perangkat-perangkat lunak. Dan perangkat-perangkat lunak ini sangat-sangat penting dalam kita sebagai manusia yang menggunakan komputer. Kita akan bisa beradaptasi dengan komputer kalau di dalam komputer ini ada perangkat lunak. Contohnya kalau kita mau masuk ke YouTube, pasti kita butuh yang namanya email. Ya, itu merupakan suatu sistem otak komputer untuk bisa, contohnya kita mau dengar playlist, pasti kita sebelum kita download sesuatu aplikasi, pasti kita pakai App Store atau Play Store. Jadi itu merupakan perangkat lunak komputer. Oke, seberapa pentingkah perangkat lunak ini dalam kehidupan kita? Yang pertama, mungkin pengguna berinteraksi dengan perangkat keras. Ya, seperti pada pembelajaran kita pada saat ini, kita menggunakan komputer sebagai perangkat keras, LCD sebagai perangkat keras. Namun perangkat lunaknya adalah Microsoft Word yang kita gunakan untuk
menyusun materi tersebut seperti yang terlihat dalam layar di sini. Bagaimana materi yang saya bawakan ini, saya menggunakan Microsoft Word. Untuk pengerjaannya saya kerja di dalam bentuk makalah dalam Word. Oke, yang berikut menyediakan berbagai aplikasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna, mulai dari pekerjaan hingga hiburan. Contohnya dalam kalian kita sebagai siswa maupun dalam dunia pekerjaan, untuk memudahkan kita untuk mengerjakan tugas, contohnya Bapak Ibu guru melakukan tanggung jawabnya, pasti mereka akan sangat-sangat menggunakan perangkat yang namanya perangkat lunak komputer. Karena adik-adik sekalian, tanpa kita sadar perangkat yang sebenarnya yang kita pegang, baik handphone maupun laptop maupun komputer yang kita gunakan itu memungkinkan atau memenuhi kebutuhan kita sebagai pengguna, sehingga yang jauh akan nampak dekat, yang dekat akan jadi dekat. Contohnya, saya mau ketemu orang tua saya, tapi dibatasi oleh jarak, waktu dan tempat. Caranya bagaimana? Supaya kita bisa dekat dengan orang tua, cara lain. Video call. Iya, video call. Video call itu adalah langkah yang sangat-sangat mudah. Menjamin efisiensi dan efektivitas sistem komputer. Di sini perangkat lunak ini menjamin semua efisiensi dan efektivitas sistem dalam komputer. Bagaimana contohnya? Saya sebagai seorang mentor, saya menyusun segala bentuk materi saya dalam komputer ini, pasti saya akan menggunakan perangkat-perangkat yang saya sebutkan tadi. Nah, seperti apa itu? Itu adik-adik sekalian sudah mengetahui, dan saya yakin pasti adik-adik semua sudah pernah mengoperasikan hal tersebut, baik dalam bentuk buat makalah, paper, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk dalam jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama, menurut sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak lainnya. Contoh sistem operasi yang pertama, Windows. Windows ini dalam dunia komputer itu seperti ketika kita mau pakai Windows yang contohnya, saya tipe laptop ini Windows 11. Semakin kesini semakin canggih, maka semakin berkembang. Yang kedua adalah Linux, sistem operasi open source yang banyak digunakan di server dan desktop. Terus yang berikut, Mac OS X, sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple untuk komputer Macintosh. Jadi adik-adik sekalian, semakin canggih peradaban yang ada, semakin teknologi yang ada, maka hal yang contohnya kalian masih dapat tidak kalau mau masuk dalam contohnya YouTube, kita masih pakai Yahoo? Tidak, karena saya sendiri pun tidak, karena itu sudah itu zamannya seperti zaman orang tua kita, zaman kalau masuk dalam sekarang kita pakai yang sempat pakai Opera Mini, kalau sekarang kita sudah pakai Google Chrome semuanya itu. Kalau yang makanya semakin canggih, semakin berkembangnya zaman, maka perangkat-perangkat di dalam komputer, perangkat lunak ini akan semakin berkembang, mengikuti perkembangan dan mengikuti bagaimana kebutuhan manusia itu sendiri. Sehingga contohnya, adik-adik lihat dalam ketiga bentuk ini, yang mana yang menurut kalian yang sangat-sangat asing dari Windows, Linux, dan Mac OS? Kalau Windows itu seperti Word, PPT. Kalau Linux contohnya kita mau buat sesuatu yang berkaitan dengan kita mau pameran. Mac OS itu seperti apa sih? Otomatis yang baru kalian dengar pasti yang kalau Linux pernah dengar. Jangan bukan mobil aja. Ini dalam komputer. Windows pernah tahu? Kalau Linux pernah. Mac OS pernah. Ya. Ini semakin
Ini yang pertama, ini era-era pertama. Linux juga sudah era-era kecil, tapi sekarang adalah era baru, Macintosh. Oke, yang berikut dalam jenis perangkat lunak, yang kedua adalah aplikasi. Aplikasi ini merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna dalam membuat tugas tertentu. Ya, seperti yang pertama adalah Microsoft Office. Itu Microsoft Office ini seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, ini yang tergolong dalam Microsoft Office. Terus yang berikut Adobe Photoshop, perangkat lunak untuk mengedit. Seperti sekarang kita lebih kenalnya dengan CapCut atau Capcut atau Lightroom. Pasti adik-adik sudah. Terus yang berikut VLC Media Player. Ini untuk yang gamers, mendukung berbagai format audio dan video. Ini juga dalam dunia bagaimana kita sebagai adik-adik yang mungkin yang suka dengan game. Yang berikut perangkat lunak utilitas. Perangkat lunak ini adalah program yang membantu mengelola, memelihara, dan mengoptimalkan komputer. Contohnya antivirus. Dalam komputer, jadi yang kena virus itu bukan hanya manusia, tetapi perangkat yang kita gunakan juga mudah sekali untuk terkena virus. Contoh kecilnya, kalau kita main colok flash disk, tahu, dengan sembarang, colok ke laptop sini, pindah lagi ke sebelah tanpa kita memperhatikan bahwa ada tugas yang membawa virus. Nah itu akan memberi dampak yang sangat negatif dalam perangkat kita. Yang berikut adalah disk cleaner. Yang ini mampu menghapus. Nanti kalau adik-adik sekalian sudah masuk dalam dunia perguruan yang lebih tinggi, ini akan sangat-sangat dibutuhkan. Kita akan mengerjakan tugas bagaimana kita akan download berbagai macam artikel yang pada ujung nanti artikel itu ketika kita sudah naik semester sampai sudah pasti hal itu tidak akan kita butuhkan. Jadi yang kita akan butuh yang namanya disk cleaner. Oke, dan sampai sini ada pertanyaan? Apa yang kalian mungkin belum mengerti atau belum mau butuh penjelasan ulang dari jenis dari yang pertama definisi perangkat lunak, yang berikut jenis perangkat lunak. Oke, pas. Jadi, selanjutnya kita akan masuk dalam fungsi perangkat lunak itu sendiri. Fungsi perangkat lunak yang pertama mengelola perangkat keras. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa tanpa perangkat lunak maka komputer, laptop atau apa yang kita miliki tidak akan berdampak, semuanya akan sia-sia. Karena hal ini bertanggung jawab untuk mengelola semua komponen perangkat keras dalam sistem komputer, termasuk CPU, RAM, hard drive, dan lain sebagainya seperti hard disk. Yang kedua adalah mendukung aktivitas pengguna. Hal ini juga tidak terlepas dari adik-adik akan mengerjakan tugas dalam komputer, pasti akan menggunakan seperti yang tadi Microsoft Office, itu Word, Excel, dan PowerPoint. Yang berikut, memastikan efisiensi sistem. Hal ini membantu dalam pengaturan sumber daya sistem sehingga dapat berfungsi secara optimal. Untuk selanjutnya kita akan masuk bagaimana klasifikasi berdasarkan fungsi dari perangkat lunak tersebut. Yang pertama, sistem operasi, mengelola sumber daya sistem. Ini seperti contohnya adik-adik punya laptop. Kalau laptopnya ini hanya isinya game, nah ini contohnya, dan sekarang ada laptop yang hanya untuk game. Jadi laptop yang untuk game ini ada sistem operasinya tersendiri, mulai dari touchnya, tombolnya sampai monitornya. Bagaimana hal tersebut dirancang untuk hal ini supaya untuk anak-anak gamers mereka. Yang kedua adalah aplikasi produktivitas, membantu pengguna dalam pekerjaan sehari-hari. Dan yang ketiga, pada poin yang ketiga, klarifikasi berdasarkan jenisnya. Nah, di sini yang pertama perangkat lunak komersial. Ini seperti contohnya, pernah kalian tidak download sesuatu tapi mau download itu tapi dia berbayar. Jadi itu namanya perangkat lunak komersial. Yang kedua perangkat lunak open source.
dapat digunakan dan dimodifikasi secara bebas. Contohnya Facebook, saya mau pakai Facebook, kan tidak balik. Terserahnya saya mau pakai sampai kapanpun itu bebas. Bahkan ada Facebook mode gratis yang warnanya ungu atau biru. Oke, yang ketiga perangkat lunak gratis. Ya, seperti yang saya sudah katakan. Dan ini seperti VLC Media Player game. Pernah main Ludo? Pernah main ular yang dari kecil sampai besar? Itulah yang sangat-sangat gratis. Oke, adik-adik sekalian. Jadi pelajaran kita hari ini tidak hanya sampai kepada bagaimana kita mengetahui perangkat keras itu sendiri, perangkat lunak itu sendiri, tetapi kita sebagai dalam kehidupan kita sebagai pemuda Kristen, apa sih yang saya lakukan untuk menggunakan perangkat lunak yang baik? Di sini saya sudah menampilkan sikap dan etika dalam menggunakan perangkat lunak. Yang pertama, sikap bertanggung jawab. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengerti bahwa perangkat ini, contohnya, kalau saya menggunakan perangkat ini dengan sembarang atau sesuka-sukanya saya, dan kemudian hari akan rusak, itu yang rugi siapa? Saya atau orang lain? Kita atau orang lain? Ya, pasti kita yang rugi karena kita tidak menggunakan hal tersebut dengan sikap bertanggung jawab. Jadi kita sebagai pemuda-pemuda Kristen untuk dalam masa hidup kita sekarang ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tadi, sikap bertanggung jawab, menghormati hak cipta perangkat lunak. Yang kedua, tidak menggunakan perangkat lunak bajakan atau ilegal. Seperti sekarang kalau menonton video yang terbaru, film yang terbaru itu sekarang tidak langsung dikeluarkan, pasti ada link-link bajakan. Dan itu hanya orang-orang tertentu, contohnya yang bagian IT sendiri, mereka yang tahu. Yang kedua, apa yang harus saya lakukan? Adalah bijaksana dalam penggunaan teknologi. Teknologi sekarang ini semakin berkembang dengan pesatnya. Bahkan adik-adik sekalian, kalian tahu tidak bahwa di Eropa sana pendeta sudah diganti dengan AI. Kalian tahu hal tersebut bahwa sekarang yang khotbah di mimbar bukan pendeta, bukan orang, tetapi AI. Ada yang namanya Perplexity AI, Tom F AI, ChatGPT, OpenAI, Gamma, itu banyak sekali. Dan tanpa sadar kalau kita memang seotak kita hanya tergantung pada AI ini, maka kita tidak akan berkembang. Kita akan menjadi bukan kita mengendalikan AI, tetapi AI yang mengendalikan kita. Jadi adik-adik sekalian, kita harus bijaksana dalam penggunaan teknologi yang ada, sehingga tidak akan membuat kita terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Nah, seperti dalam perkembangan sekarang ini, dalam berita yang beredar, di mana ada anak umur 14 tahun membunuh ayah, ibu, dan adiknya hanya gara-gara tidak dipenuhi dia minta handphone tetapi tidak diberikan. Itu sangat sadis kan? Karena nanti pun setelah saya membaca berita itu dan saya nonton videonya, ternyata dia sempat kabur dari rumah selama 2 hari, namun kembali lagi karena lapar. Tetapi setelah kembali ke rumah, sudah berhubungan dengan orang tua sudah semakin baik, tetapi dia masih ulang lagi dengan apa yang dia buat. Dia minta handphone. Awalnya mamanya hanya bilang, kamu masih di bawah umur, istilahnya masih di bawah kontrol orang tua. Untuk pegang handphone tidak langsung diberikan dengan sepenuhnya. Tetapi apa yang dilakukan? Karena apa adik-adik sekalian sehingga dia rela untuk berbuat itu? Karena
dia sudah memasukkan dalam otaknya, dia sudah nonton semua bagaimana sebelum itu, bagaimana cara membela diri dengan baik, cara bisa melawan orang. Dia tidak pakai senjata tajam, dia hanya pakai setrum listrik. Jadi adik-adik sekalian, kita harus bijaksana dalam penggunaan teknologi. Teknologi ini sebenarnya tidak memberikan dampak yang negatif bagi kita kalau kita menyikapi dengan baik dan benar. Seperti dalam firman Tuhan yang dalam firman Tuhan bahwa guru menyampaikan pentingnya bijak dalam menggunakan teknologi sesuai prinsip firman Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Jadi adik-adik sekalian, saya hanya mengajak kita semua untuk menggunakan apa yang sudah kita miliki, contohnya handphone, laptop yang kita miliki dengan baik dan bijaksana. Sehingga perjalanan kehidupan kita dalam mengenal akan teknologi informasi yang berkembang ini tidak kalah jauh dengan orang-orang di luar sana, tetapi kita juga harus masuk dalam dunia sains. Artinya apa yang berkembang dengan baik kita juga harus tahu, tetapi kita harus tahu posisi kita di mana saat ini. Jadi adik-adik sekalian, kesimpulan yang saya mau sampaikan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, bagaimana perangkat lunak merupakan bagian yang sangat integral dalam kehidupan manusia. Dalam penggunaan kita teknologi itu yang sangat modern saat ini, bagaimana kita tahu fungsi dari perangkat lunak itu sangat-sangat berguna bagi kehidupan manusia. Namun tergantung kita manusia untuk mengelola perangkat lunak tersebut. Kita mengelola dengan baik dan benar, maka akan menghasilkan hal yang baik. Kalau kita kelola dengan salah, maka akan menghasilkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Apakah ada pertanyaan sebelum kita menutup kelas kita pada saat ini? Mungkin ada adik-adik yang mau bertanya. Atau pas? Kalian paham dengan apa yang saya sampaikan? Atau terlalu cepat? Pas. Oke, jika tidak ada lagi, nanti untuk kelas kita selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana kita mengklarifikasikan perangkat lunak ini sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Kita sebagai dunia, bagaimana pemuda-pemuda yang terus berkembang sesuai dengan zaman yang ada. Kita masuk dalam gen alpha, bukan gen sandwich strawberry, tetapi kita sudah masuk dalam gen alpha. 2025 kita sudah masuk dalam gen alpha. Jadi adik-adik sekalian, teman-teman semua, mari kita sama-sama untuk melakukan tugas kita, porsi kita masing-masing sesuai dengan apa yang kita miliki saat ini. Teknologi yang ada bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membantu kita. Seperti yang saya sampaikan, yang jauh akan terasa dekat, yang dekat akan semakin dekat. Oke, demikian pertemuan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Demikian kelas kami pada saat ini, Bapak. Memberkati meskipun sebentar Tuhan, tapi semuanya untuk kemuliaan-Mu. Kami bersyukur kami bisa belajar bersama bagaimana kami mengenal perangkat lunak hari ini, dan itu semuanya karena kasih dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Oke, demikian adik-adik sekalian. Shalom. Shalom.